Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia siap melawat setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau siap untuk melawat setiap kehidupan kami. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami katakan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sangat setia, Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau menjamah setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Kau melawat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang indah ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan menjamah setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena kami yakin Tuhan, Engkau hadir di bait kudus-Mu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi awal dan Engkau yang menjadi akhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila Tuhan hadir, pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Karena Tuhan hidup, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala roh-roh yang tak berkenan di hadapan Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hadirat siap untuk melawat setiap kehidupan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Yang siap bersukacita, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Dia Yesus yang ajaib. Haleluya.
kanan kirimu katakan, dia hebat, dia dahsyat. Haleluya.
Boleh saya minta tepuk tangan lagi yang lebih meriah Bapak Ibu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan tentunya. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita hanya untuk satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh menang.
meninggalkan setiap kita. Tapi dia satu-satunya pribadi yang gak pernah meninggalkan kita, Bapak. Saat ini kita mau naikkan pujian kita. Kita mau fokuskan pikiran kita hanya pada satu nama yang hidup. Kami menyembah, kami menyembah, apapun pergumulanmu, serahkan padanya. Dialah yang mendengar, dialah yang setia.
Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau telah lebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami, Yesus. Kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih, Yesus. Hidup yang Kau beri buat setiap kami, Yesus. Kami kuat saat ini karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau lain. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar setiap kami saat ini Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami, Tuhan. Ada Roh Kudus yang bimbing kami. Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, Tuhan, agar betapa besar kasih Tuhan buat kami, Tuhan. Mati di atas jauh cinta buat kami, Bapa. Sebab itu, Tuhan, tambahkan iman kami kepadamu, supaya kami tetap kuat menghadapi apapun keadaan kami saat ini, Tuhan. Saat kami berjalan bersama Engkau, kami pasti kuat. Karena di saat kami lemah, di situ kami akan kuat, Bapa. Terima kasih, Tuhan, buat segala-galanya. Terlebih Engkau yang membawa setiap kami itu datang kembali ke tempat ini. Tidak ada lain kami ingin berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kami selalu ingin dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, Bapa. Urapan-Mu turun melawat setiap kami satu persatu. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia, Tuhan. Tetapi Tuhan menjaga hati kami, supaya kami tetap memiliki hati yang murni, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu. Dan sebentar Engkau persiapkan hati kami, hati yang terbaik, Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh tinggal di dalam tanah hati kami dan bertumbuh bahkan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Beri kami ketenangan saat kami mendengar firman-Mu. Hati pikiran kami biar senantiasa tertuju kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Memakai kami, Tuhan. Urapan Allah turun, hikmat Tuhan turun, sehingga benar-benar apa yang kami sampaikan menjadi berkat buat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih, Tuhan. Kami selalu fokus akan Engkau. Terima kasih. Kau memberkati tim PAW yang sudah melayani, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk lebih lagi melayani Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami roh yang menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Layani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Dan kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan.
Pada pagi hari ini, ya sebetulnya ini hari Pentakosta, hari ke-50. Ya. Sesudah Tuhan naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Pagi hari ini kita semua sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Setiap kita. Ya. Makanya kita mau belajar pada pagi hari ini. Saya mengambil tema hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tetap memenuhkan di dalam setiap kita, Bapak Ibu ya. Kalau setiap kita memang ada Roh Kudus, ya, tapi bagaimana supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita? Kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya, kita akan buka lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, perikopnya tentang Pentakosta. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini, ya, bergantian. Nanti terakhir ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Itu. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk, Bapak dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan tadi ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, pada saat semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul ya di satu tempat, pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Ya, janji Tuhan digenapi. Bahwa Tuhan akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang kita lemah, kita bisa kuat karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ya. Saat kita susah, kita dapat penghiburan, itu semua karena Roh Kudus. Ya. Jadi dikatakan ayat yang keempat, perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya waktu itu ya, dan murid-murid Yesus ya, yang hadir pada saat hari Pentakosta, ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Ya, dikatakan mereka penuhlah dengan Roh Kudus ya. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berbeda Bapak Ibu ya, dengan sekedar kita menerima Roh Kudus, itu beda. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah terima Roh Kudus. Pada waktu kita percaya, kalau kita baca di dalam kitab Efesus, coba kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ya, di situ dikatakan ya. Efesus pertama ayat yang ke-13. Dikatakan di situ, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi waktu kita percaya, ya, kita sudah dimeteraikan. Kita sudah punya Roh Kudus. Jadi semua orang percaya itu ada Roh Kudus ya, di dalam hidup kita ya. Jadi nggak ada orang yang percaya yang tidak punya Roh Kudus
Bahkan 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah. Jadi ada Roh Kudus di dalam hidup kita, setiap orang yang percaya. Tapi dikatakan di dalam Kisah Rasul, ayo kita buka Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Ya, di situ dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Sampai di situ ya. Ya, padahal mereka itu orang-orang percaya, Bapak Ibu ya. Tapi dikatakan kenapa kok mereka sudah punya Roh Kudus, tapi saat mereka berdoa tadi dikatakan, maka mereka penuh ya dengan Roh Kudus. Ya. Artinya Bapak Ibu ya, setiap kita sudah punya Roh Kudus ya, orang percaya, tapi kita belum penuh dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan ketika mereka berdoa, barulah mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Berarti itu artinya setiap orang percaya bisa punya, ada Roh Kudus di dalam hidupnya, tapi belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Ya, beda ya. Ya, ada Roh Kudus ya, beda dengan penuh Roh Kudus, itu beda. Saya memberikan ilustrasi Bapak ya, seperti sebuah gelas ya. Kalau gelas itu saya isi air 1/4 ya, berarti gelas itu sudah ada air. Tapi air itu belum memenuhi gelas itu karena saya cuma isi 1/4. Kecuali kalau saya isi semua ya, maka air itu memenuhi gelas itu. Tapi karena saya cuma isi 1/4, jadi belum penuh dengan air gelas itu. Artinya begitu juga kita, Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu sudah memenuhi hidup kita atau belum? Ya, seperti air tadi, apakah airnya sudah penuh di gelas itu? Itu juga kita, Pak. Ya, kita sudah punya Roh Kudus, tapi apakah Roh Kudus itu sudah memenuhi hidup kita? Itu yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu. Makanya pagi ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar 3 hal ya, supaya hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Kita belajar. Kita yang belajar yang pertama dulu Bapak Ibu. Ya, kita belajar yang pertama, penuh dengan Roh Kudus itu apa? Ya, pengertian penuh dengan Roh Kudus itu apa? Ya, kita mau belajar kita ya dalam firman Tuhan, dalam kitab Perjanjian Baru kita akan melihat. Ayo kita buka dulu, tadi dikatakan Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ya, ini pada hari Pentakosta. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini waktu peristiwa Pentakosta. Ya, Pentakosta yang pertama, murid-murid, orang-orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, artinya berbicara dalam bahasa roh. Ya, ini pada waktu hari Pentakosta yang pertama. Ya. Sekarang kita buka lagi, ya, di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Pagi ini kita banyak baca ayat ya Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 7 ayat 55. Ya, di situ dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, Stefanus disebut juga penuh dengan Roh Kudus ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ya.
kalau Bapak Ibu baca ceritanya Stefanus ya, dia berani beritakan tentang Yesus, Bapak Ibu. Dia berani beritakan firman Tuhan ya. Bahkan sampai dia dilempari ya batu sampai mati ya. Artinya apa? Berarti orang yang penuh Roh Kudus itu dia berani beritakan kebenaran ya. Ya, kalau tadi di hari Pentakosta orang yang penuh Roh Kudus dia bisa berbahasa roh, itu salah satunya ya. Dan juga orang yang penuh dengan Roh Kudus dia berani beritakan kebenaran, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga kita lihat Rasul Paulus ya. Kisah Rasul 13 ayat 9 ya, ayat 9 sampai 10. Dikatakan, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ya, dikatakan Paulus juga penuh dengan Roh Kudus dikatakan. Makanya dia berani menantang seorang tukang sihir, kalau Bapak Ibu baca di ayat atasnya yang bernama Elimas ya. Saat Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus dia berani ya, dia berani melawan semua hal-hal yang dosa jahat, iblis dia berani Bapak Ibu karena penuh dengan Roh Kudus ya. Ya, kita buka sekali lagi di dalam Lukas 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Ya, dikatakan di situ, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu ya. Ya, waktu masih di dalam rahim ibunya, ya, dikatakan Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Ya, sejak dari rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus. Ya, dikatakan dia tidak meminum minuman keras dan dia membawa banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Bapak Ibu ya. Makanya saya bisa simpulkan ya, kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan ya, di mana hidup kita ya, hatinya, pikirannya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Artinya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau seseorang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus ya, berarti orang tersebut ada di bawah pengaruh Roh Kudus ya, sehingga dia akan mengerjakan ya, apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus ya. Artinya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita pasti akan mengerjakan menurut rencana Tuhan. Jadi kalau kita disuruh atau diperintahkan ya penuh dengan Roh Kudus, memang firman Tuhan memberi perintah buat setiap kita supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu perintah dari Tuhan. Ya. Artinya kita diminta ya untuk memberikan hidup kita supaya hidup kita ini mau dipimpin ya, dikontrol ya, sepenuhnya oleh Roh Kudus sehingga kita benar-benar mau melakukan apa yang dimaui oleh Roh Kudus oleh Tuhan, sehingga hidup kita berjalan di dalam rencananya Tuhan. Itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena pikirannya, karena hatinya ya, baik perbuatannya itu selalu tertuju kepada Tuhan, pada Roh Kudus ya. Sehingga langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Ya, itu yang pertama, hal yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu gimana tanda-tandanya? Ya, seringkali kita mungkin mengatakan kalau orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Ya, itu yang umum ya, saya dengar. Tapi bukan hanya berbahasa roh, Bapak Ibu ya. Ayo kita lihat ya, coba kita lihat ya. Di dalam Kisah 2 ayat yang keempat, ini yang tadi. Ya. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, mereka berkata-kata dalam bahasa lain memang, berbahasa roh, betul. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, salah satunya tandanya dia bisa berbahasa roh. Tetapi bahasa roh yang benar loh Bapak Ibu. Ya, bukan bahasa roh yang ikut-ikutan, tidak. Tapi bahasa roh yang benar-benar Roh Kudus yang jamah. Ya. Tapi yang seringkali kadang-kadang saya dengar, saya kadang-kadang sampai tidak ngerti apa ini bahasa roh atau bukan ya, gitu. Ada suatu gereja yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Kok seakan-akan bahasa rohnya itu dibuat-buat ya. Ya, saya pernah tahu satu gereja gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidak ngerti apa ini benar bahasa roh. Itu menjadi tanda tanya. Ya, makanya tidak mudah. Orang bisa berbahasa roh itu tidak mudah. Ya, kalau memang Tuhan yang memberikan, Roh Kudus yang memberikan. Ya, yang kedua kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ini ciri yang kedua, tanda yang kedua. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berani beritakan firman. Ya, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Di dalam Lukas 1 ayat 67. Ya. Lukas 1 ayat yang ke-67. Di situ dikatakan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ya, ayahnya Yohanes Pembaptis. Ya. Berarti kalau orang yang penuh Roh Kudus, dia juga bisa bernubuat. Ya. Jadi tidak semuanya bahasa roh, Bapak Ibu. Ya, kalau orang itu dikatakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus, harus bisa berbahasa roh, tidak. Ya. Bahkan ada yang orang bilang, oh kalau kamu tidak bisa bahasa roh, berarti kamu tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya, atau bahkan kadang-kadang orang mengatakan kamu nggak ada Roh Kudus. Tidak, Bapak. Itu salah. Ya. Karena bahasa roh itu hanya salah satu tanda kalau orang penuh dengan Roh Kudus. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ya. Bahkan ada orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia berani beritakan firman. Ya, ada orang yang penuh Roh Kudus, dia berani bernubuat. Ya. Ya. Tapi nubuat yang benar datang dari Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, bukan nubuat yang dibuat-buat, tidak. Ya, nubuat yang datang dari Tuhan. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu pasti. Ya. Jadi kita harus bisa, makanya orang itu bisa lihat dari buahnya dulu. Ya. Hidup harus benar. Ya. Kalau hidupnya tidak benar, tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus, Bapak, nggak mungkin. Tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, pasti Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Jadi setiap kita tuh beda-beda, ya. Setiap kita beda-beda. Tapi saya akan berikan kepada Bapak Ibu ciri atau tanda yang lebih praktis, ya. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak, ya. Tanda yang praktis dalam firman Tuhan.
Ayo kita buka dulu. Ya, di dalam Efesus pasal 5. Ya. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 25. Ya, saya akan bacakan ya. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 25. Ya, dikatakan ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, sampai ayat 25, stop dulu Bapak ya. Ya, kalau saya baca tadi di ayat 18 itu tentang Roh Kudus ya. Ya, dikatakan jangan kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tapi di ayat selanjutnya, di ayat 19 sampai seterusnya yang saya baca tadi Bapak Ibu, itu merupakan sikap-sikap praktis orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya bisa tahu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-19. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Yang pertama berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya orang itu akan senang memuji Tuhan. Bapak Ibu ya. Ya. Salah satunya ya. Orang yang suka memuji Tuhan itu orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Tapi kalau kita memuji Tuhan cuma waktu kita datang ke gereja seperti saat ini, itu belum dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau di gereja kita memang memuji Tuhan, ya kan? Kita memang menyanyi kalau di gereja. Tapi apakah Bapak Ibu mulai hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, bagaimana ya, hidup kita di rumah? Ya. Apakah kita juga suka memuji Tuhan? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan penuh dengan pujian ya. Itu artinya full of praise, full of worship ya. Kita senang memuji Tuhan, kita senang menyembah Tuhan. Itu kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya di gereja. Kalau di gereja ya memang kita memuji Tuhan ya. Tapi setiap hari di rumah, setiap pagi saat kita bangun dari tidur kita, apakah hati kita ini terangkat untuk memuji, menyembah Tuhan? Itu yang artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi artinya suka memuji dan menyembah Tuhan, tapi dengan segenap hati. Jadi waktu kita menyanyi, waktu kita memuji Tuhan, ya, seluruh hati kita ini tercurah kepada Tuhan. Ya. Bukan kita memuji Tuhan setengah hati, bukan asal-asalan, tidak Bapak. Ya. Makanya kadang-kadang kita memuji Tuhan, kita menangis. Ya. Kita memuji Tuhan, kita memandang kebesaran karya Tuhan, kita menangis.
memuji Tuhan harus dari hati. Setiap hari kita harus memberikan waktu, ya, setiap bangun tidur, ya, kita harus belajar untuk menyembah, memuji Dia. Ya, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi hatinya penuh dengan pujian, hatinya penuh dengan penyembahan. Itu yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sekarang yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Yang kedua, ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, selalu mengucap syukur, ya. Dalam keadaan apapun, ya, orang itu akan bisa mengucap syukur, ya. Berarti kalau yang tadi saya katakan full of praise, ya, full of worship, ya. Yang kedua full of thanks, berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur, dikatakan atas segala sesuatu, baik pagi, baik siang, baik malam, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Jadi artinya bukan hanya waktu kita dalam keadaan baik, Bapak Ibu, tapi sekalipun kita dalam keadaan buruk, Tuhan minta kita tetap mengucap syukur. Ini merupakan ciri orang percaya, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika kan mengatakan, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan minta. Baik kita sehat, kita bersyukur. Kita dalam keadaan sakit, kita bersyukur, Bapak Ibu. Ya. Kita dalam keadaan diberkati juga bersyukur. Kita dalam keadaan mungkin kita mengalami kerugian atau kita dalam keadaan kekurangan, kita tetap harus bersyukur. Tapi yang seringkali saya temui kan orang bersyukur kalau keadaannya baik-baik saja kan. Ya, kita bersyukur. Ya. Tapi yang Tuhan minta, ya, Tuhan mau kita bisa bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi keadaan hidup kita. Ya. Mau kita baik, mau kita buruk, kita harus bisa bersyukur. Seperti misalnya kalau ada orang maki kita, kalau ada orang menipu kita, Bapak Ibu masih bisa bersyukur? Masih bisa bilang terima kasih Tuhan? Ya, itu harus kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya ditipu, kalau hari ini saya mungkin dimaki-maki, kalau hari ini saya mungkin difitnah, terima kasih Tuhan. Ya. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bisa berkata Tuhan itu baik. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ya, tidak mungkin Tuhan itu akan mendatangkan penderitaan buat kita anak-anaknya, tidak mungkin. Ya. Kalau Tuhan saat ini beri kita masalah, Tuhan saat ini beri kita pergumulan, Tuhan saat ini beri kita sakit penyakit, itu semua proses dari Tuhan. Tapi yang saya percaya, itu ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Berarti sekalipun kita terpuruk, Bapak Ibu, Allah turut bekerja di dalamnya, ya, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi tidak stop sampai di sana loh, Bapak Ibu. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.
maka segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada kebaikan. Prosesnya Tuhan. Yang Tuhan minta kamu bertahan atau enggak di dalam prosesnya Tuhan. Setiap kita berbeda-beda proses Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya jangan kita lemah. Ya. Di dalam segala hal, di dalam komunitas pun bergereja ada proses dari Tuhan. Apalagi sekarang di akhir zaman, Bapak Ibu. Setiap kita akan diproses Tuhan, apalagi seorang pelayan Tuhan pasti akan diproses sama Tuhan. Ya. Jadi jangan selalu kita mengeluh. Justru dalam prosesnya Tuhan, ayo setiap kita bersatu. Kalau di dalam komunitas, ya. Gereja ini bisa kuat Bapak Ibu kalau kita bersatu. Ya. Bukan gereja ini kuat hanya gembalanya yang harus menangani semua, nggak bisa Bapak Ibu. Gembala juga manusia, ya, sama dengan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan yang Tuhan minta apa? Harus bersatu. Ya. Gembala juga manusia terbatas, Bapak Ibu, lemah. Ya. Makanya kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Itu yang luar biasa yang Tuhan minta. Ya. Makanya saya mengajak di tempat ini, ayo kita bersatu. Ya. Saya nggak kuat Bapak Ibu kalau harus saya sendiri. Ya, tapi kalau kita bersatu pasti gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Ya, Bapak Ibu. Makanya penting Bapak Ibu ya. Kita harus bersyukur, Tuhan, masalahku, pergumulanku, terima kasih karena Tuhan mau bentuk hidupku. Ya. Makanya Tuhan minta mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang Tuhan minta. Ya, ya, sehingga kita bisa selalu berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Kita bisa mengatakan Tuhan baik saat keadaanku baik, saat keadaanku diberkati. Tapi kalau keadaanku tidak baik, keadaanku buruk, Tuhan jahat. Pasti itu yang kita katakan. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, pasti kita bisa selalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat baik dalam hidupku. Pasti kita bisa berkata begitu, Pak. Saya percaya, Pak. Setiap kita pasti mengalami proses. Seharusnya kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita diproses, berarti Tuhan mau angkat kita naik terus lebih tinggi lagi, Bapak. Tuhan tidak mau kita terus di tempat seperti ini, stuck terus. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau angkat kita naik terus, naik lebih tinggi. Itu rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya, sekarang yang ketiga, Bapak. Kita baca di ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya. Berarti yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan merendahkan diri satu terhadap yang lain. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kalau tadi saya katakan yang pertama full of praise, full of worship, ya. Yang kedua full of thank, yang ketiga full of humble. Ada kerendahan hati di dalam setiap kita. Jadi kita tidak pernah menganggap diri kita ini lebih hebat dari yang lain, tidak. Ya, kita tidak menganggap diri kita ini lebih tinggi dari yang lain, tidak, Pak. Tapi kita semua sama. Ya, masing-masing bisa merendahkan diri satu sama lainnya. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada kerendahan hati. Nggak mau sombong, Bapak Ibu. Ya. Semua yang kita punya dalam hidup kita itu anugerahnya Tuhan. Nggak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini.
kita sama, semua sama. Ya. Tuhan mengasihi kita sama, tidak ada perbedaan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kita loh, Bapak. Oh, aku lebih senang sama si A, aku nggak senang sama si B. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, makanya kita sama. Kalau kita satu sama lain tidak ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, ya, saya yakin dan percaya, ya, gereja ini akan bertumbuh luar biasa. Karena kita tidak punya kepentingan diri kita sendiri. Ya, kita bersatu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita tidak meninggikan diri kita, maka akan selalu ada damai. Ya. Tidak suka kekacauan. Begitu juga di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Makanya di ayat yang ke-22 kan tentang suami istri. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, suami istri kacau, suami istri bertengkar, berkelahi. Karena apa, Bapak? Karena tidak ada kerendahan diri satu sama lain, ya, mementingkan egonya. Ya. Orang tua, anak berkelahi nggak pernah habis. Karena apa? Karena tidak ada ketundukan diri di dalamnya. Makanya kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seorang istri, saya katakan, dia pasti akan tunduk kepada suami. Ya. Seorang istri yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tunduk kepada suami. Ya, Bapak Ibu. Ya. Dia pasti akan menurut. Ya. Sebaliknya, kalau seorang suami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti akan mengasihi istrinya. Ya, kalau istri tunduk kepada suami, tapi kalau suami dia mengasihi istrinya. Itu seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, pertama dia akan penuh dengan pujian, penyembahan. Yang kedua dia akan penuh dengan ucapan syukur, berterima kasih pada Tuhan. Dan yang ketiga penuh dengan kerendahan hati, ya, satu sama lain. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Kita hidup karena anugerah Tuhan, tidak lebih. Ya, Tuhan bisa ambil hidup kita sewaktu-waktu. Ya. Oleh karena itu jangan pernah sombong. Ya. Mungkin kita lebih pandai, jangan sombong. Mungkin kita lebih dalam hal materi, jangan sombong. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu dipercayakan sama Tuhan. Kamu bisa apa enggak menjadi pengelola yang baik? Itu yang Tuhan minta, Bapak Ibu. Tuhan minta bukan kita untuk sombong, tidak. Tapi yang Tuhan minta supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik. Kalau kamu diberikan harta lebih sama Tuhan, materi lebih sama Tuhan, Tuhan minta kamu harus bisa jadi pengelola yang baik. Kalau kamu diberikan kepandaian lebih sama Tuhan, Tuhan juga minta supaya kamu bisa menjadi pengelola terhadap apa yang Tuhan beri kepandaianmu itu. Bukan lalu kita meninggikan diri. Aku loh lebih kaya, aku loh lebih hebat, lebih jenius dari kamu. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau seperti itu kita tidak menjadi pengelola yang baik, Tuhan minta. Ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar, Bapak Ibu ya. Ya, supaya kita tahu bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya ya, penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, ya, penuh dengan ucapan syukur, berterima kasih sama Tuhan, penuh dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, luar biasa ya. Itu yang kedua. Sekarang kita belajar hal yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita buka di dalam Efesus 5 tadi yang kita baca ya. Efesus 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, Rasul Paulus katakan di sini,
Kenapa dikontraskan Bapak Ibu ya? Mabuk oleh anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kalau kita mabuk oleh anggur, kita tidak mungkin penuh dengan Roh Kudus. Ya, ibu-ibu jangan, bapak ibu jangan salah. Mabuk oleh anggur itu bukan kita minum minuman keras gitu ya. Tidak loh bapak ibu ya. Ya. Pengertian mabuk oleh anggur artinya hidup kita ini masih penuh dengan hawa nafsu. Hidup kita masih penuh dengan dosa. Ya. Kalau hidup kita masih penuh hawa nafsu, penuh dengan dosa, bagaimana Roh Kudus itu bisa memenuhi hidup kita? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Karena Roh Kudus dengan dosa tidak bisa berjalan bersama. Ya. Kalau Bapak Ibu mau hidupnya penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu harus membuang dosa dalam hidup kita. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Setiap kita banyak dosa di hidup kita. Bapak Ibu saya itu banyak dosa. Banyak dosa yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Apa dosa yang tersembunyi? Iri hati, ya, suka marah, suka maki orang, cemburu, suka memfitnah orang. Dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kalau dosa mencuri, itu dosa yang kelihatan. Tapi dosa yang tidak kelihatan. Ya, makanya setiap kita tuh ada dosa. Ya, nggak ada orang yang tidak punya dosa. Ya, itu yang harus kita buang. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, ya, dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Kita harus benar-benar buang Bapak Ibu. Ya. Baru Roh Kudus akan memenuhi kita. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu Roh yang kudus loh Bapak Ibu. Roh Kudus tidak pernah bisa bersekutu dengan dosa. Kalau kita ada kemauan, ya, kita semakin giat, semakin kuat untuk kita membuang dosa, maka pasti saya percaya Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, seringkali kadang-kadang banyak dari kita yang nggak mau buang dosa. Jadi maunya itu bersama. Ya ada dosa, ya ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Itu maunya kita. Ya. Mungkin ada di antara kita ya. Karena kita tidak sadar kadang-kadang kan kalau kita berdosa. Jadi kita mau berjalan bersama Roh Kudus sama dosa, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus pilih salah satu. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, benar-benar buang dosa itu. Minta sama Tuhan, Tuhan ampuni semua kesalahanku, semua dosa-dosa. Setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita luput perkataan kita, oh iya berdosa. Hati kita kadang-kadang berdosa. Makanya kita minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita, ya, supaya kita menuju kepada kekudusan, ya, maka kita benar-benar belajar untuk lepaskan dosa. Benar-benar mau ada komit di dalam hidup kita. Jangan diulangi terus, Bapak. Seringkali kita jatuh bangun, kita ulangi terus dosa yang sama. Tapi Tuhan minta tidak, kita harus benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Aku mau kembali pada Tuhan. Sucikan hidupku Tuhan. Setiap hari Tuhan sucikan perkataanku, Tuhan sucikan perbuatanku. Ya. Makanya Bapak Ibu harus minta Roh Kudus bimbing. Kalau kita tidak dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, pasti kita tidak bisa, Pak. Kalau kita minta Tuhan bimbing aku setiap langkah dalam hidupku, setiap hari, ya, maka kita aman, Bapak Ibu. Dalam arti aman bukan kita terlepas dari semua hal, Bapak Ibu. Tidak. Tetap masalah akan ada,
tetap pergumulan akan ada. Tapi apa? Tapi kita kuat. Karena kita bersama dengan Roh Kudus, Bapak ya. Di hari ini kita diingatkan setiap kita. Ya. Ayo kita minta. Karena firman Tuhan itu meminta kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Berarti itu perintah dari Tuhan. Ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, setiap kita sudah ada. Ya. Tapi kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, sehingga benar-benar di dalam perkataan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, senantiasa Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Ya, di dalam langkah-langkah hidup kita. Ya, karena hidup ini kan perjalanan, Bapak Ibu ya. Ya. Perjalanan kita nggak pernah tahu sampai kapan. Ya. Tapi kalau langkah kita terus berjalan sama Roh Kudus, ya, sama Tuhan, luar biasa. Dia akan tuntun kita, ya, sampai pada akhirnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan, ya, supaya kita hidup kita benar-benar penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan.